Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Rabu yang lalu kita sudah mengkaji surah Zalzalah dari ayat 1 sampai ayat 6, dan pada saat ini kita akan lanjutkan ayat ke-7 dan ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, zarrah itu kalau bahasa kita kira-kira atom, tetapi ada juga orang yang mengartikannya biji sawi atau sesuatu yang sangat kecil sekali. Apabila ditimbang, timbangan itu tidak akan bergerak. Jadi apapun yang kita lakukan walaupun sangat kecil, nanti kita akan melihat kalau baik balasannya, kalau jahat juga akibatnya. Imam Muqatil mengatakan, nazalat hazil ayah fi rajulaini. Ayat ini turun dikarenakan ada dua orang. Wa dzalika annahu lamma nazala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Ketika turun ayat Allah yang terdapat di dalam surat Al-Insan atau Ad-Dahar, dan mereka memberi makan atas dasar cintanya, atau makanan itu adalah sesuatu yang mereka sukai, itu yang dibalasi oleh Allah. Kana ahaduhuma ya'tihi sa'ilu fayastaqillu ay yu'tiyahu tamrah wal kasrah wal jauzah wa nahwaha. Karena ayatnya berbunyi seperti itu, kemudian datang seseorang minta-minta, maka mereka memandang enteng, kecil sekali kalau hanya diberi satu butir korma atau sepotong roti atau satu biji kacang kecil. Yaqulu ma hadza bi syai'in innama nu'jaru ala ma nu'tihi wa nahnu nuhibbuhu. Ini sangat kecil sekali, tidak ada harganya. Kita hanya akan diberi pahala kalau kita memberikan sesuatu yang kita sukai. Wa kana al-akhar yatahawanu bi dzambil yasiri kal kadzibah wal ghibah wan nazrah wa asbaha dzalik. Dan di sisi lain ada di antara mereka, atau seorang laki-laki yang lain, dia itu memandang enteng dosa-dosa kecil seperti berbohong, pandangan yang tidak dibenarkan, atau bergunjing dan semacamnya lah. Lalu dia berkata, innama wa'adanallahu 'alal kaba'ir. Allah mengancam kita hanya berdasarkan dosa-dosa besar yang kita lakukan. Walaysa fi hadza ismun. Kalau yang kecil-kecil begini kita tidak akan mendapatkan dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak ada yang kecil atau yang besar, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari amal perbuatan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun hanya sepotong korma. Maksudnya kita usahakan untuk melarikan diri dari neraka dengan menyedekahkan walaupun sepotong korma saja, begitu. Karena itu yang kita miliki. Walau bi kalimatin thayyibah, walaupun dengan kalimat-kalimat baik yang kita ucapkan kepada orang lain. Artinya kita jaga lidah kita agar tidak melukai dan membuat orang lain senang. Kemudian di lain kesempatan Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi.
Jangan kalian memandang enteng dari perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Ya. Walau sekedar kalian pindahkan air yang kalian miliki ke dalam bejana, ya, ke dalam bejana orang yang meminta minum. Atau kita punya tabung air umpamanya, kemudian kita siramkan ke dalam gelasnya. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit. Walau sekedar kalian bertemu dengan saudara-saudara kalian dengan wajah yang cerah, itu saja sudah sedekah dan dinilai oleh Allah sebagai perbuatan baik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ya kita kasih contoh sajalah, umpamanya ketika kita sering bertemu dengan seseorang, setiap pagi selalu bersenyum, kemudian dia tanya bagaimana berita, bagaimana kabar, dan itu menjadi kebiasaan. Nanti suatu saat kalau orang itu pindah dari tempat kita atau dia meninggal, pasti akan menjadi kesan baik, si fulan itu orang baik, dan sekarang dia sudah tidak ada. Ucapan seperti itu saja sudah merupakan doa bagi orang yang sudah meninggal. Dan ini bekas dari perbuatan yang barangkali ketika kita hidup kita anggap sesuatu yang kecil saja. Kemudian kata Rasulullah juga, ya nisa al-mu'minat, wahai perempuan-perempuan mukmin, la tahkiran najaratun nijaratiha walau firsina syatin. Wahai perempuan-perempuan yang mukmin, janganlah memandang enteng seorang tetangga terhadap tetangganya yang lain, ya, walaupun cuma dia beri sepotong tulang sup. Ya biasanya tulang sup tidak ada dihadiahkan atau diberikan kepada orang, tetapi Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwa walaupun perbuatan itu kecil, sangatlah bermanfaat di akhirat kelak untuk memberatkan timbangan amal perbuatan kebaikan kita. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, istatiri minan nari walau bisikit tamroh. Wahai Aisyah, berhijablah atau tutuplah dirimu dari api neraka walau dengan sepotong korma, fa innaha tasuddu minal ja'i' masdaha minasyaba'an. Karena walaupun satu biji korma itu bisa juga mengurangi laparnya orang yang lapar, ya, walaupun cuma sebiji korma. Oleh karena itu Aisyah pernah dia bersedekah cuma satu butir anggur. Kemudian orang yang menerima sedekah cuma satu butir saja begini. Kemudian kata Aisyah, coba hitung, ya, kan banyak apanya, atomnya, atau kalau ditimbang dengan biji sawi kan banyak sekali itu, walaupun cuma satu anggur. Kemudian Rasulullah SAW berkata juga kepada Aisyah, ya Aisyah, iyyaki wa muhqiratiz dzunub. Wahai Aisyah, jauhkan dirimu dari dosa-dosa kecil, jangan pandang enteng. Fa innalaha minallahi taliban, karena Allah akan menuntut kepadamu terhadap kesalahanmu itu walaupun kamu menganggapnya kecil. Sehingga sahabat Rasulullah SAW mengatakan, kami dulu, ya, memandang dosa-dosa yang kalian anggap kecil pada hari ini, dulu di masa Rasulullah kami menganggap itu adalah dosa besar bagaikan gunung yang akan menimpa kami. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita banyak sekali barangkali yang menganggap, ya, pandangan mata lepas begitu saja, tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, atau omongan lewat begitu saja. Padahal di sisi Allah tidak ada yang berlalu dengan begitu saja. Kemudian karena Abu Bakar ya'kulu ma'an Nabi SAW. Dulu Abu Bakar pernah makan bersama Rasulullah, kemudian turun ayat ini. Kemudian kata Abu Bakar sambil mengangkat tangannya, ya Rasulullah, aku akan dibalasi dengan amal perbuatanku yang paling kecil sekali itu pun, yang jahat juga akan melihat akibat kejahatannya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, ma ra'aita fid dunya mimma takrahu fabimasakili zarri syarri. Wahai Abu Bakar, nah ini berita gembira untuk kita.
setiap permasalahan hidup yang tidak menyenangkanmu atau musibah, segala sesuatu yang kamu merasakan tidak enak, itu adalah karena dosa-dosa kecilmu itu tadi, ya, dibalasi oleh Allah di dunia. Wa yaddakhirullahu laka masaki li dzarril khairi. Kemudian Allah simpan, ya, amal-amal perbuatanmu yang walaupun yang kecil-kecilnya itu untuk dibalasi nanti di hari kiamat. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, ya, kita syukuri itu, semoga dijadikan oleh Allah sebagai penggugur dosa-dosa kita yang kita tidak sadari. Dan dosa-dosa besar kita yang sengaja atau itu jelas merupakan dosa, mestilah melalui taubat, dan taubatnya adalah taubat nasuha. Terakhir, bahwasanya Nabi SAW didatangi seseorang, kemudian dia minta wejangan, nasihat begitu. Ya Rasulullah, kasihlah saya nasihat. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah 2 ayat ini. Apa katanya? Cukuplah bagiku ini saja menjadi nasihat. Kenapa? Kalau seseorang merasakan bahwa perbuatan kecil saja akan didatangkan pahala untuk dia, dan perbuatan jelek yang kecil juga akan didatangkan akibatnya, maka dia akan hati-hati terus di dalam kehidupannya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, orang ini berarti sudah mendapatkan hidayah, dia paham apa yang dimaksudkan oleh ayat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.